Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki keragaman tradisi dan kepercayaan yang kaya dalam praktik keagamaannya. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah keberadaan para habib, keturunan Nabi Muhammad, yang seringkali dianggap memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat. Di balik kekaguman dan penghormatan yang diterima, muncul fenomena yang memprihatinkan. Beberapa habib memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Dengan mengklaim sebagai keturunan mulia yang pasti masuk surga, mereka menciptakan rasa inferioritas di kalangan Muslim awam yang tanpa kritis tunduk pada mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang peran dan tanggung jawab habib dalam memelihara kemurnian ajaran Islam serta dampaknya terhadap umat. Di Indonesia, fenomena habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad seringkali menimbulkan kontroversi. Habib, yang seharusnya menjadi panutan dan teladan dalam menjalankan ajaran Islam, terkadang justru memanfaatkan status keturunannya untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh di kalangan umat, dengan tujuan keuntungan pribadi mereka. Dengan mengklaim sebagai keturunan mulia yang pasti masuk surga, mereka menciptakan inferioritas di kalangan Muslim awam yang tunduk pada mereka. Habib adalah sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad yang diyakini memiliki darah suci dan kedudukan khusus dalam Islam. Mereka biasanya berasal dari garis keturunan Sayyid atau Syarif, yang merupakan keturunan Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Di Indonesia, komunitas habib ini cukup besar, terutama di daerah-daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota di Sumatera dan Sulawesi. Beberapa habib menggunakan status keturunan Nabi Muhammad untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh yang lebih besar di masyarakat. Mereka seringkali memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuan umat Islam awam yang sangat menghormati keturunan Nabi. Dengan mengklaim bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dan pasti masuk surga, mereka menciptakan rasa inferioritas dan ketergantungan spiritual pada diri mereka. Sikap tunduk dan kepatuhan buta dari Muslim awam terhadap habib ini seringkali membawa dampak negatif. Habib yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan ajaran atau doktrin yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka seringkali memanfaatkan ketidaktahuan dan kepolosan umat Islam untuk menguatkan posisi dan pengaruh mereka. Beberapa habib mengklaim bahwa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah hanya karena status keturunan mereka. Klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa semua manusia diperlakukan sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal perbuatan mereka. Ketika habib mengklaim kemuliaan berdasarkan keturunan semata, hal ini dapat menyesatkan umat, dan membuat mereka percaya bahwa status keturunan lebih penting daripada ketakwaan dan amal ibadah. Beberapa habib juga mengklaim memiliki karomah atau kemampuan luar biasa, yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun teologis. Misalnya, klaim bahwa mereka bertemu Allah 70 kali dalam semalam, menghatamkan Al-Quran ribuan kali dalam semalam, atau memiliki kemampuan untuk memasukkan orang ke surga atau neraka. Klaim-klaim ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kuasa mutlak atas alam semesta dan nasib manusia. Klaim-klaim yang tidak berdasar ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penyimpangan dalam praktik beragama. Umat yang percaya pada klaim-klaim tersebut mungkin menganggap bahwa mengikuti habib tersebut adalah jalan pintas untuk mendapatkan rahmat dan surga, tanpa memperhatikan pentingnya menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya.
Umat akan memiliki keyakinan yang salah tentang hakikat Allah dan kekuasaannya. Mereka bisa saja mulai menganggap Habib memiliki kekuatan yang setara atau bahkan lebih tinggi dari malaikat, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Keyakinan bahwa Habib memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan surga, dapat membuat umat mengabaikan kewajiban ibadah yang benar dan sungguh-sungguh. Mereka akan lebih fokus pada pengkultusan individu Habib, daripada menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Umat yang terlalu bergantung pada Habib untuk keselamatan spiritual mereka, dapat kehilangan kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan ibadah dan menghadapi ujian kehidupan. Ini bisa mengarah pada ketergantungan yang tidak sehat, dan menghambat perkembangan spiritual pribadi. Fenomena Habib yang menyebarkan ajaran atau doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Klaim-klaim yang tidak berdasar tentang kemuliaan dan karomah, hanya memperkuat posisi mereka di mata umat yang polos, tetapi sekaligus menyesatkan dan merusak pemahaman umat tentang ajaran Islam yang sejati. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk kritis dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta selalu memverifikasi kebenaran dari setiap klaim yang mereka terima. Ada juga oknum Habib yang meminta diperlakukan bak raja oleh pengikutnya, termasuk tindakan seperti menciumi kaki sambil sujud-sujud. Perilaku semacam ini tidak hanya menyimpang dari ajaran Islam, tetapi juga tidak mencerminkan akhlak orang mulia, yang seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Beberapa Habib meminta pengikutnya untuk memberikan penghormatan yang berlebihan, seolah-olah mereka adalah raja atau figur yang harus disembah. Pengikut mereka mungkin disuruh menciumi kaki Habib sambil sujud, tindakan yang secara teologis dan moral sangat bermasalah. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, dan hanya Allah yang layak disembah. Islam mengajarkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Rasulullah sendiri, meskipun memiliki status sebagai nabi, selalu menunjukkan sikap rendah hati, dan tidak pernah meminta perlakuan istimewa dari para sahabatnya. Tindakan menciumi kaki Habib dan sujud di hadapan mereka, jelas bertentangan dengan ajaran Islam, dan menunjukkan penyimpangan yang serius. Meminta pengikut untuk menciumi kaki dan sujud, adalah bentuk degradasi martabat manusia. Tindakan ini merendahkan manusia, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan kehormatan dan martabat yang sama, dan tidak ada satupun yang berhak merendahkan orang lain dengan cara seperti ini. Tindakan meminta perlakuan bak raja, seringkali didorong oleh motivasi untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruh. Oknum Habib ini mungkin menggunakan praktik-praktik semacam ini, untuk menciptakan aura kewibawaan dan keagungan di mata pengikut mereka, yang pada gilirannya memperkuat kontrol dan dominasi mereka atas para pengikut. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang mengeksploitasi kepercayaan dan kesetiaan umat. Perilaku semacam ini bisa memiliki dampak negatif yang serius pada umat. Pengikut yang tunduk pada praktik penghormatan berlebihan ini, akan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, dan cenderung mengidolakan Habib tersebut secara berlebihan. Hal ini dapat mengarah pada kultus individu dan penyimpangan dari ajaran Islam yang sejati, di mana fokus seharusnya pada penyembahan kepada Allah dan bukan kepada manusia. Umat Islam perlu waspada terhadap praktik-praktik semacam ini, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.
Ada Habib yang memanfaatkan kepercayaan umat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka mungkin meminta sumbangan besar atau menjual benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan spiritual dengan harga tinggi. Dalam masyarakat Indonesia, beberapa Habib yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kepercayaan umat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Habib yang tidak bertanggung jawab sering meminta sumbangan dalam jumlah besar dari para pengikutnya. Sumbangan ini seringkali tidak disertai dengan transparansi mengenai penggunaannya. Para pengikut yang merasa terikat oleh kewajiban agama atau keinginan untuk mendapat berkah, seringkali memberikan sumbangan tersebut tanpa mempertanyakan kemana uang itu sebenarnya akan digunakan. Beberapa Habib menjual benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan spiritual dengan harga tinggi. Contoh-contohnya antara lain, tasbih. Tasbih yang diklaim pernah digunakan oleh Habib atau memiliki kekuatan spiritual khusus, dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Para pembeli percaya bahwa tasbih tersebut akan membawa berkah dalam ibadah mereka. Air doa, air yang telah didoakan oleh Habib sering dijual dengan harga tinggi. Umat yang percaya akan kekuatan doa Habib tersebut, rela membayar mahal demi mendapatkan air yang diyakini membawa keberkahan dan kesembuhan. Bekas siwak dan baju, benda-benda seperti siwak, kayu pembersih gigi, atau pakaian yang pernah digunakan oleh Habib, juga dijual dengan harga tinggi. Para pengikut percaya bahwa benda-benda ini membawa berkah karena pernah digunakan oleh Habib yang mereka anggap suci. Harga benda-benda ini seringkali tidak masuk akal, dan tidak mencerminkan karakter individu yang beragama dengan baik. Alih-alih mengajarkan umat untuk bersikap sederhana dan tidak materialistis, tindakan ini justru menunjukkan keserakahan dan eksploitasi. Lebih parah lagi, beberapa Habib menggunakan cara-cara yang lebih agresif untuk mendapatkan harta dari pengikutnya. Mereka bisa memalak atau memaksa umat untuk memberikan hartanya. Habib menggunakan taktik manipulatif untuk menjebak jemaat dalam situasi di mana mereka merasa tidak punya pilihan selain menyerahkan hartanya. Misalnya, dengan mengadakan acara keagamaan atau pengajian yang diikuti dengan permintaan sumbangan besar secara tiba-tiba. Jemaat yang tidak memberikan sumbangan mungkin dipermalukan di depan umum atau diberi tekanan sosial, sehingga mau tidak mau merasa harus menyerahkan hartanya, agar tidak dianggap kurang beriman atau kurang loyal. Fenomena Habib yang memanfaatkan kepercayaan umat untuk keuntungan ekonomi merupakan penyimpangan serius dari ajaran Islam. Islam mengajarkan integritas, kejujuran, dan sikap tidak materialistis, terutama bagi para pemimpin agama yang seharusnya menjadi teladan. Tindakan meminta sumbangan besar, menjual benda-benda dengan harga tidak masuk akal, serta memalak dan memaksa jemaat, adalah tindakan yang tidak mencerminkan karakter individu yang beragama dengan baik. Umat Islam harus waspada terhadap oknum Habib yang berperilaku seperti ini, dan selalu kritis terhadap setiap permintaan atau klaim yang mereka terima. Habib yang memiliki banyak pengikut, seringkali juga memiliki pengaruh politik yang signifikan. Mereka bisa menggunakan pengaruh ini untuk mendukung agenda tertentu, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Habib yang memiliki pengaruh besar di kalangan pengikutnya, dapat memanfaatkan posisi ini untuk mendukung agenda pribadi atau kelompok tertentu. Mereka bisa mendorong pengikutnya untuk mendukung calon politik tertentu, mengarahkan opini publik, atau bahkan memobilisasi massa untuk kegiatan politik. Tindakan ini bisa dilakukan dengan alasan agama, padahal sebenarnya lebih didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Habib yang tidak bertanggung jawab bisa memprovokasi ketidakstabilan,
dengan mengarahkan pengikutnya untuk memberontak atau melakukan tindakan yang merugikan pemerintah. Mereka mungkin mengklaim bahwa pemerintahan yang ada tidak sejalan dengan ajaran Islam menurut pandangan mereka, sehingga harus dilawan atau digulingkan. Hal ini bisa memicu konflik sosial dan politik yang serius, mengancam stabilitas dan keamanan negara. Dengan dukungan massa yang besar, Habib tertentu bisa menekan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan agenda mereka, meskipun kebijakan tersebut mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, mereka bisa mendorong penerapan hukum syariah secara ketat di wilayah tertentu yang mungkin tidak diterima oleh seluruh masyarakat yang majemuk. Habib dengan banyak pengikut seringkali menggunakan emosi dan sentimen keagamaan untuk memperkuat pengaruh politik mereka. Mereka bisa memanipulasi ajaran agama untuk membenarkan tindakan-tindakan politik yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan damai. Misalnya, mereka bisa menggunakan isu-isu keagamaan untuk membangkitkan kemarahan dan kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu, yang pada akhirnya bisa mengarah pada tindakan kekerasan atau diskriminasi. Contoh nyata dari pengaruh negatif Habib dalam politik adalah ketika mereka berhasil memobilisasi massa untuk aksi protes besar-besaran yang mengganggu ketertiban umum. Mereka bisa menggunakan khotbah dan ceramah untuk menyebarkan pesan-pesan yang menghasut, memicu ketegangan antara umat beragama, atau bahkan mendorong tindakan anarkis. Umat Islam dan masyarakat umum perlu waspada terhadap oknum Habib yang menggunakan pengaruh mereka untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, dan penting bagi pemerintah serta pemimpin agama lainnya untuk mengawasi dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas dan keamanan negara. Melihat poin-poin tersebut, dapat diasumsikan bahwa beberapa Habib yang memanfaatkan kepolosan dan kepercayaan umat Islam mungkin tidak lagi mempercayai ajaran Islam yang sejati dan menganggap agama sebagai omong kosong. Mereka mungkin hanya menggunakan status mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad untuk memenuhi kepentingan pribadi dan materi mereka. Habib yang tidak bertanggung jawab ini tampaknya lebih tertarik pada keuntungan pribadi daripada menjalankan ajaran Islam dengan benar. Mereka menggunakan status mereka untuk mengendalikan umat dan mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial demi kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan keyakinan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang sejati. Umat Islam di Indonesia cenderung mudah terpesona oleh orang yang dianggap keturunan Nabi. Habib yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kekaguman ini untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka. Jika mereka benar-benar beriman, seharusnya mereka mendidik umat untuk lebih kritis dan tidak mudah terperdaya, bukan malah memanfaatkan kondisi tersebut untuk keuntungan pribadi. Ada kemungkinan bahwa beberapa Habib ini sebenarnya sudah tidak lagi beriman, atau bahkan mungkin sudah menjadi ateis. Mereka mungkin tidak lagi percaya pada ajaran agama, tetapi tetap menggunakan identitas keagamaan mereka, karena mengetahui bahwa status sebagai keturunan Nabi memberikan mereka kekuasaan dan keuntungan yang besar. Dalam situasi ini, agama hanya menjadi alat manipulasi yang efektif untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Tindakan Habib yang tidak bertanggung jawab ini seringkali jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Islam mengajarkan kejujuran, integritas, dan ketakwaan, tetapi Habib ini justru menunjukkan perilaku yang penuh dengan keserakahan, manipulasi, dan eksploitasi. Menjual benda-benda dengan klaim kekuatan spiritual yang tidak masuk akal, memaksa jemaat memberikan sumbangan besar, dan memanfaatkan status mereka untuk keuntungan materi,
menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip Islam tentang kesederhanaan dan kejujuran. Menggunakan sentimen agama untuk memobilisasi massa atau menekan pemerintah, menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada kekuasaan dan pengaruh, daripada pada kedamaian dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Memprovokasi ketidakstabilan dan konflik sosial menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan agenda pribadi atau kelompok daripada kesejahteraan umat secara keseluruhan, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentang perdamaian dan persatuan. Penciptaan dongeng karomah yang konyol mencerminkan ketidakpercayaan terhadap agama dan menunjukkan pelecehan terhadap ajaran Islam. Orang yang benar-benar menghormati agama akan berusaha menjaga kemurnian ajaran dan tidak akan menciptakan cerita-cerita yang merendahkan dan mengaburkan ajaran yang sebenarnya. Dongeng-dongeng semacam ini merusak kredibilitas agama dan bisa menyebabkan kebingungan serta kesalahpahaman di kalangan umat. Motivasi utama di balik penciptaan dongeng karomah yang tidak masuk akal adalah untuk memuliakan kelompok mereka sendiri dan memperkuat kekuasaan serta pengaruh mereka di mata pengikutnya. Dengan menyebarkan cerita-cerita yang luar biasa dan fantastis, Habib ini berusaha menciptakan aura kewibawaan dan keagungan yang membuat pengikutnya semakin tunduk dan loyal. Ini adalah bentuk manipulasi yang memanfaatkan kepercayaan umat untuk kepentingan pribadi. Penyebaran dongeng semacam ini bisa merusak citra Islam di mata masyarakat luas dan menimbulkan kesan bahwa agama Islam didasarkan pada hal-hal yang tidak masuk akal. Menciptakan cerita-cerita karomah yang tidak masuk akal adalah bentuk pelecehan terhadap prinsip kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Dengan menciptakan dan menyebarkan dongeng-dongeng palsu, Habib ini jelas-jelas melanggar prinsip kejujuran dan merusak integritas mereka sebagai pemimpin agama. Melihat berbagai tindakan dan perilaku dari Habib yang tidak bertanggung jawab ini, dapat diasumsikan bahwa mereka mungkin telah kehilangan kepercayaan pada ajaran Islam yang sejati atau bahkan mungkin telah menjadi ateis secara terselubung. Mereka menggunakan status keturunan Nabi Muhammad sebagai alat manipulasi yang efektif untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Umat Islam di Indonesia perlu lebih kritis dan berhati-hati dalam menghadapi Habib yang menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Pendidikan agama yang baik, verifikasi informasi, dan pengawasan dari ulama dan pemimpin agama yang bertanggung jawab adalah langkah-langkah penting untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah masyarakat. Untuk mengatasi fenomena ini, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim Habib yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau teologis. Meningkatkan pemahaman agama melalui pendidikan yang baik dan benar dapat membantu umat Islam untuk lebih kritis terhadap ajaran yang disampaikan oleh Habib. Umat Islam harus diajarkan untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan klaim-klaim keagamaan yang luar biasa. Ulama dan pemimpin agama lainnya harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengingatkan umat tentang pentingnya memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada status keturunan seseorang. Fenomena Habib yang memanfaatkan kepolosan Muslim Indonesia adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan meningkatkan pendidikan agama, mengajarkan verifikasi informasi, dan melibatkan ulama dalam pengawasan, diharapkan umat Islam dapat terhindar dari pengaruh negatif dan praktik penyalahgunaan yang dilakukan oleh Habib yang tidak bertanggung jawab.